Gue dapet cerita ini dari kiriman orang Bi, Nat. Hmm. Dia minta gue samarin namanya, jadi sebut aja namanya Rina ya. Oke. Rina, oke. Di cerita ini, Rina tuh umur 23 tahun. Dan ini tahun 2016. Rina ini kuliah di jurusan komunikasi. Dan ngekosnya tuh gak jauh lah dari kampusnya. Nah by the way, Rina ini ngekos di daerah yang masih di daerah Jakarta. Tapi gue gak bisa nyebutin ya kampusnya di mana. Dan kosannya Rina ini campur, cewek cowok gitu. Kejadian horornya itu terjadi waktu pas awal banget mau bulan Ramadan. Jadi ini bener-bener H-1 banget Bi, Nat, puasa. Jam 6 kurang, Rina tuh sama temennya bertiga, cewek-cewek gitu, niatnya pengen beli makan. Sama buat makanan sahur, dia belilah lauknya. Nah mereka ngide buat makan di bawah pohon besar deket taman gitu. Jadi di deket kosan dia ada taman, pengenlah makan di sana mereka gitu loh. Udahlah abis beli makanan buat sahur, mereka nyampe tuh di taman deket kosan mereka. Mereka makan sambil ngobrol dan akhirnya beres lah makannya tuh. Nah abis makannya beres, mereka tuh gak langsung pulang Bi, Nat. Mereka tuh kayak main ayunan dulu tuh sambil ketawa-tawa gitu. Dan posisinya ini tuh jam 6 sore. Oke. Kayak bener-bener azan tuh mau berkumandang, tapi mereka tuh masih main gitu, masih hahi gitu di taman. Nah tiba-tiba, jadi tuh ada kayak temennya Rina tuh bawa botol, kayak tumbler gitu, dia taruh kayak di tanah. Nah itu tuh gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba tumbler tuh jatuh. Padahal tuh airnya masih penuh. Di situ tuh Rina sama teman-temannya kayak mikir, kayak nggak mungkin jatuh gitu kan, nggak ada angin, ditambah lagi tumblernya berat, kenapa tiba-tiba jatuh gitu loh. Nah akhirnya ada temennya Rina tuh mau pulang, pas banget juga ditelepon sama cowoknya suruh balik gitu. Pas mereka mau balik, ada nih satu orang cowok lagi ngelintas di depan mereka dan nanya nih ke Rina dan teman-temannya kayak, udah azan lu pada nggak balik? Nah mereka cuma bilang kayak, iya nih pengen balik kok, kita balik yuk. Nah mereka balik tuh berempat jadinya sama si cowok ini nih. Pas mau masuk kosan, mereka bertiga tuh kayak gak langsung cuci muka, gak langsung cuci kaki, gak langsung mandi gitu. Mereka langsung baring di kasur. Dan BTW ini nih mereka gak misah ya kamarnya. Mereka tuh habis makan masuk ke kamarnya Rina. Oke. Nah tadinya tuh mereka juga niat mau traweh, tapi karena hujan, terus mager, dan ketiga ada temennya Rina yang lagi halangan, akhirnya mereka tuh jadi gak traweh. Jadi kayak mereka tuh gabut-gabutan, main HP, nonton TV. Terus juga mereka tuh kayak main VN-VNan sama cowoknya masing-masing gitu loh. Nah tiba-tiba pas Rina ini sama cowoknya lagi main VN-VNan gitu, cowoknya Rina tuh ngomong di VN, Rin, kamu di mana? Kok ada suara nenek-nenek? Nah di situ posisinya itu jam 9 malam. Terus Rina bilang kayak, gak ada apa-apa kok, gak ada nenek-nenek juga. Rina langsung tuh kayak ngasih tahu ke teman-temannya kalau misalnya kayak emang ada nenek-nenek suaranya. Direkam lagi tuh omongan Rina, terus dikasih tahu lah ke teman-temannya. Nah pas teman-temannya dengar, mereka denger Bi, Nat, ada kayak suara nenek-nenek ngomong kayak gitu. Serem banget. Nah karena Rina penasaran, akhirnya Rina ngedenger lagi lah kiriman VN dia ke cowoknya. Dan ternyata bener Bi, Nat, Rina pun akhirnya denger kalau ternyata di VN itu ada kayak suara nenek-nenek. Nah bahkan beres banget Rina matiin VN-nya, dia tuh denger kalau dari bawah tempat tidurnya dia itu kayak ada suara nenek-nenek, persis banget kayak suara di VN. Nah Rina refleks lah buat ngecek ke bawah kasurnya, karena di bawah kasurnya tuh gak ada apa-apa, kosong aja gitu loh. Tapi dia denger kok ada suara orang gitu kan. Pas Rina ngedeketin kepalanya ke bawah kolong kasur, terus dia nengok nih ke kolong, tiba-tiba di bawah kolong kasurnya itu ada kepala nenek-nenek yang lagi melototin Rina. Wah anjir. Jadi Rina sama nenek-nenek itu tuh bener-bener tatap-tatapan gitu lebih, Nat. Hancur banget di situ tuh. Rina kaget, dia teriak, dan teman-temannya jadi bingung kayak, kenapa Rina tiba-tiba teriak gitu kan. Teman-temannya langsung nyoba lah tuh nengok ke bawah kasurnya dia juga, tapi nggak ada apa-apa. Teman-temannya nggak lihat apa-apa, kosong gitu lebih, Nat. Rina langsung lah tuh nge-WA cowoknya, dan dia ngasih tahu lah kalau di kamarnya ada setan. Cowoknya Rina tuh langsung bilang lah ke Rina, suruh cuci-cuci, suruh mandi, baca doa, dan jangan pernah dengerin VN itu lagi. VN yang ada suara nenek-nenek itu ya. Akhirnya Rina ikutin saran cowoknya, dia mandi dulu, dan teman-teman Rina pun juga jadi coba nenangin Rina lah, karena teman-temannya tahu kalau Rina tuh ketakutan gitu. Nah cuman gangguannya tuh nggak cuma di situ aja Bi, Nat. Belum berhenti tuh. Pas Rina mau mandi, kan disuruh cowoknya mandi kan. Rina mandi tuh. Nah pas udah di kamar mandi sendirian, tiba-tiba kerannya tuh mati sendiri.
keran kamar mandinya. Iya. Nah Rina coba puter-puter kerannya, tapi airnya gak keluar. Nah panik lah tuh Rina kan kayak, kok tiba-tiba airnya mati. Dia puter-puter lagi. Nah pas kerannya kebuka, ternyata airnya keluar. Tapi ternyata bukan air Nat. Itu bau amis banget yang keluar dari kerannya Rina itu, ternyata darah. Wah. Gila. Dan kayak ada lendir-lendir gitu loh. Jadi Rina tuh langsung teriak lah, refleks dari kamar mandi. Dan teman-teman tuh panik kayak, temen gue kenapa gitu. Digedor-gedor tuh sama teman-temannya kayak, Rin lu kenapa, gak apa-apa kan. Keluarlah tuh Rina dari kamar mandinya. Nah mereka langsung tuh duduk bertigaan di kasur Rina. Sambil Rina ceritain lah kayak, tadi tuh kenapa ya di kamar mandi gitu. Nah pas mereka bertiga lagi ketakutan, tiba-tiba mereka bertiga nih Nat, kayak denger suara kayak orang nyakar-nyakar lemari kayu gitu kayak gitu. oh Yes. iya. Kebayangkan suaranya kan? Iya. Aha. Nah mereka langsung refleks lah, ngelihat ke arah sumber suara, ke arah lemari itu tuh. Ternyata di atas lemari itu ada sosok nenek-nenek yang lagi duduk sambil cekikikan dan kayak nyakar-nyakarin lemarinya gitu. Aduh. Jadi akhirnya mereka bertiga tuh ngelihat ada sosok nenek-nenek itu. Tadi kan cuma Rina doang yang ngelihat kan. Iya. Di situ tuh Rina sama temennya takut banget. Dia tuh langsung keluar lah dari kamar Rina dan masuk ke kamar temennya. Pas udah masuk kamar temennya Rina, kayak mereka tuh kayak rada tenangan gitu lah. Karena mereka mikir ya udah gak ada gangguan lagi, karena kan udah gak di kamar Rina kan. Iya. Akhirnya sekitar jam 10-an malam mereka tidur tuh. Karena mereka takut dan mereka tidur sekasur bertiga, mereka tuh mutusin buat kayak selimutan gitu loh. Tiga-tiga tuh masuk selimut gitu. Nah tapi Nat, sekitar jam 12-an malam, tiba-tiba selimut mereka tuh kayak kebuka gitu. Kayak ada yang narik. Dan jendela kamar temannya Rina ini tiba-tiba kebuka sendiri kayak brak gitu. Nah angin malam tuh kayak langsung ngembus masuk ke dalam kamar temannya Rina gitu loh. Iya. Dan makin bikin tempatnya tuh dingin gitu. Karena ada suara kayak gitu dan karena kedinginan banget, akhirnya Rina kebangun. Tapi yang kebangun Rina doang, teman-temannya gak kebangun. Rina bangun, dia berdiri, nutup jendela, terus dia balik lagi ke kasur buat tidur. Tapi gak lama dari situ, tiba-tiba jendela kamarnya kebuka lagi. Dan selimutnya kayak ada yang narik lagi. Dan lagi-lagi yang kebangun Rina doang, dua temannya enggak. Rina bangun lagi tuh, dia bangun buat nutup jendela. Nah ternyata pas dia berdiri dan dia mau nutup jendela, dia tuh ngeliat dari luar jendela itu ada sosok nenek-nenek yang lagi melotot sambil jalan gitu ngedekat ke arah Rina. Terus? Nah Rina di situ ketakutan banget lah tuh. Dia langsung sambil baca-baca Al-Quran dan dia tuh baca kenceng banget karena dia ketakutan gitu lebih. Dengar ada suara orang baca-baca Al-Quran gitu, teman-teman jadi kebangun lah dan ngeliat kalau ternyata sumber suara yang orang lagi baca Al-Quran itu dari Rina. Teman-teman langsung kebangun tuh dan langsung ngedeketin Rina lah. Pas mereka bangun, mereka ngeliat ternyata Rina tuh kayak bengong gitu lebih Nat. Dia berdiri tegak di depan jendela dan Rina tuh matanya merem tapi sambil baca-baca Al-Quran. Wah aneh banget. Aneh banget kan? Dan pas dipegang sama temennya Rina, ternyata kayak ada yang aneh gitu karena Rina merem nih. Tapi Rina tuh kayak genggam tangannya sendiri kayak kencang banget sampai kulitnya tuh kebuka gitu loh. Iya. Jadi kayak neken tangannya sendiri gitu loh pakai kuku. Iya. Temennya tuh coba nyolek-nyolek Rina, kayak goyang-goyangin Rina. Tapi ya Rina tuh diem aja. Kayak dia tuh cuma komat kamit doang. Dia tuh nggak ngomong apa-apa gitu loh. Gak gerak apa-apa juga. Di situ satu temennya Rina tuh kayak beraniin diri ngebisikin Rina dan ngomong kayak, ayo Rin kita baca ayat kursi bareng-bareng. Ayo Rin kita bacarin. Akhirnya bertiga nih baca ayat kursi nih bareng-bareng nih bertigaan. Nah pas mereka baca ayat kursi bertigaan nih, tiba-tiba brak, ada denger lagi tuh suara jendela kamarnya tuh ketutup. Tadi kan jendela kebuka kan? Iya. Pas mereka baca ayat kursi, jendela ketutup tiba-tiba. Brak gitu. Nah pas banget jendela yang nutup, Rina tuh langsung lemes dan jatuh. Kayak pingsan tapi bukan yang hilang sadar gitu enggak ya. Teman-teman Rina tuh langsung kayak ngegotong Rina dan ngebawa Rina ke kasur. Dan dia kayak nenangin Rina dan nanya lah kayak, Rin lo kenapa? Lo ngeliat apa tadi? Nah Rina sambil lemes tuh cerita kayak dia tuh ngeliat ada sosok nenek dan sosok nenek ini gangguin Rina lagi. Dan Rina juga bilang pas di posisi itu tuh perut Rina tuh sakit banget. Dan rasanya tuh kayak asam lambungnya tuh naik gitu lebih Nat. Kayak perutnya tuh perih banget, sakit banget sampai perutnya tuh melilit gitu. Nah Rina tuh sambil cerita sambil megangin perutnya aja karena kayak selama 5 menit 10 menit tuh perut dia tuh masih sakit banget. Kayak asam lambung naik gitu, lu berasa kan sakitnya kayak gimana? Iya, tahu. Paham. Nah teman-teman tuh langsung kayak nenangin Rina dan kayak ngasih minum tuh biar Rina tenangan gitu. Dari jam 12-an malam sampai sekitar jam 4-an pagi lah tuh mereka gak tidur.
Mereka tuh cuman bengong doang, baca-baca Al-Quran, nenangin Rina. Sampai gak berasa tiba-tiba udah waktu sahur, karena udah jam 4 pagi kan. Akhirnya mereka coba tenang, terus mereka sahur, habis sholat, barulah tuh mereka tidur. Untungnya pas mereka tidur, bangun-bangun udah gak ada tuh gangguan sama sekali. Nah kebesokan harinya, mereka kan ngampus kan tuh bertiga. Pas mereka nyampe kampus, Rina ceritalah ke temennya. Kayak dia tuh habis ngalamin kejadian horor gitu di kosannya. Nah ada satu cowok yang nenggor mereka pas mereka lagi di taman. Ingat gak lo kan gue bilang ada satu cowok gitu kan. Iya. Nah cowok ini gak bilang apa-apa. Dia tuh gak nimbrung omongan Rina. Pas lagi ngelintas, dia tuh cuma bilang cowok ini, pasti lu digangguin kan? Gitu. Kok tahu dia? Nah Rina bingung kayak lo berdua. Kayak kok cowok ini tahu dari mana gitu kan. Dia nanya lah kayak, lu tahu dari mana? Nah si cowok ini bilang, soalnya pas pulang dia tuh ngelihat kayak ada sosok yang ngikutin Rina. Karena tadi Rina bilang kan mereka bertiga doang kan. Tapi cowok ini bilang dia tuh ngelihat berempat. Kayak di tengah dia itu ada kayak temennya Rina. Nah tapi Rina bilang kayak gak ada. Temen yang disebutin sama si cowok ini itu tuh lagi di kamarnya. Dan gue tuh ke taman tuh cuma bertiga doang. Menurut mereka ya, kayaknya sosok yang nyerupain si temennya Rina itu sebenarnya sosok nenek-nenek itu Nat. Sosok nenek-nenek itu adalah sosok penunggu di pohon besaran deket taman. Dan dia itu emang ngikutin Rina. Karena pas udah maghrib, udah berkumandang tuh Rina dan teman-temannya bukannya masuk ke kosan, malah malah ketawa-tawa. Gitu ceritanya. Oh iya.